Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan setelah sekian lama akhirnya layar desktop hadir kembali nih di tengah-tengah teman-teman semua para pecinta PC di Indonesia ya. Setelah beberapa bulan harus vakum karena ada beberapa keperluan, akhirnya kali ini dengan senang hati saya bisa hadir kembali di sini untuk kembali mereview mengenai PC ya. Dan PC yang akan kita review kali ini di momen comebacknya layar desktop ini adalah PC kiriman dari Armageddon Indonesia, yaitu PC build dari Armageddon Indonesia, yang mana PC-nya adalah yang satu ini ya. Kita akan bahas PC yang satu ini dari sisi harganya bagaimana, dari sisi performance-nya pastinya seperti apa, bakal layak untuk dibeli oleh teman-teman di rumah di saat kondisi harga-harga komponen yang saat ini masih bisa dibilang nggak karuan ya. Oke, langsung aja kita bahas, dan jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, kalau sebelum-sebelumnya Armageddon Indonesia mengirimkan PC build-nya ke layar desktop itu seringkali berplatform AMD ya. Seperti sebelumnya pernah pakai Ryzen 3 3100 ataupun Ryzen 5 3400G yang pernah di-review di layar desktop. Nah, kali ini sedikit berbeda di mana berplatform Intel dan menggunakan prosesor Intel Core i5 10400F ya. Ini adalah prosesor yang bagi saya sangat menarik sekali ya. Salah satu primadona di kelas mid range. Dia punya 6 core, 12 thread dengan base clock di 2,9 GHz dan boost clock up to 4,3 GHz. Secara performance setara dengan Ryzen 5 3600. Ketika beberapa bulan lalu sempat harganya cukup menarik karena harganya bisa menyentuh harga 2,3 jutaan ketika itu ya, dan punya price to performance yang sangat bagus sekali ya, dengan performance yang bisa setara atau bahkan sedikit lebih bagus dibanding dengan Ryzen 5 3600 tanpa overclockingnya ya, si Ryzen 5 3600. Namun kali ini harganya ya per Juni 2021, kalau kalian beli prosesor ini secara terpisah ya, secara sendiri di luar PC build seperti ini, itu harganya sudah sekitar 2,8 sampai 2,9 jutaan. Itu harga yang cukup tinggi, dan itu artinya sudah setara dengan Ryzen 5 3600 ya, di harga 2,9 jutaan juga. Namun kalau misalnya kalian mau nyari yang banding-bandingan ya dengan motherboard, biasanya itu ada yang jual di harga 2,6 sampai 2,7 jutaan. Itu beberapa toko ada yang jual seperti itu yang banding dengan motherboard. Nah, beda cerita kalau beli yang sudah jadi seperti ini, tentu saja nggak lihat harganya tapi sudah lihat harga totalnya ya. Nah, ini prosesor yang punya performance sangat bagus sekali ya. Saya benar-benar garansi i5 10400F itu adalah punya performance yang sangat-sangat bagus, salah satu prosesor favorit saya di kelas mid range ya. Tanpa overclocking memang, tapi punya performance yang out of the box, sudah bisa dibilang nendang banget gini prosesor yang satu ini ya. Jadi bagi kalian yang kelas mid range yang nggak suka overclocking, menurut saya the best option salah satunya untuk saat ini, walaupun harganya lagi agak naik ya, ini 10400F ya. Dan untuk motherboardnya ya, jadi 10400F ini sebenarnya beberapa kali kalau di rakitan layar desktop sebelumnya biasanya sih dipasangkan dengan chipsetnya adalah B460. Namun kali ini Armageddon memasangkannya dengan chipset H410M ya, yaitu pakai dari MSI H410M Pro VH ya. Ini saya pikir masih tetap oke, karena H410M Pro VH ini juga masih tetap cukup capable untuk handle si 10400F. Jadi masih bisa ya dipasangkan dengan 10400F tanpa mengurangi performance, pastinya masih tetap oke performance-nya. Kemudian untuk VGA card, nah ini yang menarik nih ya. Di saat kondisi harga VGA card yang begitu melambung tinggi, walaupun sekarang harga Bitcoin udah turun, tapi ternyata harga VGA card masih mahal banget ya. Harga-harga komponen nggak cuma VGA sebenarnya, prosesor juga mahal, RAM juga mahal, tapi VGA yang super mahal. Nah, di sini Armageddon memasangkannya dengan VGA yang salah satu terbaik di kelas mid range ya, yaitu 1660 Super dari Ino 3D ya. Jadi VGA yang satu ini kalau misalnya kondisi normalnya dulu itu harganya hanya sekitar 3 jutaan, 3,5 jutaan lah, sekitar segitu ya. Tapi saat ini sudah menyentuh, kalau kalian beli terpisah ya, sendiri aja satu VGA seperti ini, kalian cari di Tokopedia misalnya, kalian search, itu 1660 Super sudah di atas 10 juta harganya ya. Jadi lain cerita kalau misalnya yang beli
PC build yang sudah jadi seperti ini biasanya akan sedikit lebih murah ya kalau secara total ditotalin gitu kan. Nanti kita akan lihat ya harga per komponennya ini kalau kita totalin berapa sih, dan Armageddon menawarkan harga berapa, nanti akan kita lihat makanya apakah worth it atau tidak ya. Jadi ini VGA yang saya rasa sudah menjamin lah ya untuk bisa mensupport kebutuhan kalian untuk gaming. Pastinya ini sangat-sangat bagus ya. Untuk 1080p aduh enteng banget pakai VGA ini. 1440p pun masih bisa dengan VGA 1660 Super ini ya, baik itu untuk game AAA maupun apalagi untuk e-sport ya, sangat-sangat ringan pastinya untuk 1660 Super. Jadi VGA yang paling pas untuk kelas midrange menurut saya adalah 1660 Super ini ya. Dan berikutnya untuk RAM di sini menggunakan RAM dari G.Skill ya, G.Skill Ripjaws V 16GB kit 2x8GB 3000 MHz CL16 lah. Kenapa pakai 3000 MHz? Sementara sistemnya kan pakai Intel yang maksimal di 2666 ya untuk Gen 10 dengan pakai 10400F dan H410M ini. Ya, walaupun memang hanya jalan di 2666 aja, tapi ya pakai RAM dengan 3000 MHz nggak ada masalah juga, walaupun tentu nggak bisa jalan di 3000 MHz ya. Tapi kedepannya kalau kalian mau upgrade misalnya ya, misalnya mau upgrade motherboardnya ganti nanti misalnya jadi pakai B560, nah masih support nih si 10400F nya, dan RAM-nya tentu akan bisa kalian pakai nih 3000 MHz nya, bahkan bisa di overclock lebih lagi kalau pakai motherboard yang support, yaitu kalau minimal lah pakai B560 yang support untuk overclocking memori ya bagi si i5 10400F ini gitu. Jadi ini nggak ada masalah dan bisa dibilang untuk investasi awal lah ya pakai RAM yang bagus ini gitu. Dan berikutnya untuk SSD di sini pakai satu SSD aja, yaitu SSD NVMe dari Colorful, yaitu CN500 240GB. Ini adalah tentu saja SSD yang sudah cukup kencang ya untuk support kebutuhan-kebutuhan kalian, dan tentu saja akan membuat loading game kalian menjadi nggak lelet kalau pakai SSD seperti ini gitu ya. Namun kapasitas 240GB ini memang kalau misalnya masih kurang lah ya. Apalagi kalau kalian akan install banyak game di situ, itu 240GB masih sangat-sangat kurang ya. Jadi kalau misalnya mau nambah nih ya, mau nambah SSD atau nambah hard disk, ya kalian masih bisa request nih ke Armageddon ya. Jadi kalian masih bisa bicarakan ke adminnya Armageddon gitu. Jadi masih sangat-sangat fleksibel lah ya jadi untuk PC ini. Jadi kalian masih bisa custom, mau tambah-tambah sih, tambah kurangin ini bisa gitu ya. Jadi ini adalah SSD yang digunakan. Dan berikutnya untuk power supply, ini komponen penting kali ini kembali ya. Armageddon di setiap PC build-nya pastinya akan menggunakan power supply dari Armageddon juga ya. Salah satu power supply andalannya Armageddon yaitu Voltron Gold 475 RGB. Jadi ini power supply-nya dengan kapasitas 475 watt saja, ini pastinya sudah cukup untuk bisa handle GTX 1660 Super-nya dan juga i5 10400F-nya. Nah, berikutnya untuk CPU cooler, kali ini tidak menggunakan CPU cooler bawaan dari Intel, tapi sudah menggunakan CPU cooler aftermarket, yaitu dari Dark Flash, yaitu Dark Flash Dark Void RGB ya. Ini CPU cooler kelas 100 ribuan ya, tepatnya sekitar 135 ribuan harganya. Dan kalau untuk handle sebuah i5 10400F sih harusnya bisa, tapi ya nanti kita lihat secara performance apakah dia cukup bisa handle temperaturnya ketika gaming maupun ketika kita coba benchmark ya dengan benchmark sintetis tentu saja. Nah, berikutnya untuk casing. Nah, kalau ini PC build Armageddon pastinya casingnya pakai casing dari Armageddon juga. Nah, casing yang digunakan kali ini adalah dari Armageddon, yaitu Armageddon Tron 3 ya, dimana ini adalah casing kelas sebenarnya low budget ya, low end, dan harganya hanya sekitar 300 ribuan. Kalau kita lihat casingnya ini secara tampilan sih memang agak cukup sederhana ya. Bagian depannya juga desain yang cukup sederhana. Dan ini malah tidak pakai PSU cover. Mungkin di sini mau memperlihatkan 100% tampilan dalamnya dari PC-nya ini gitu kan. Nah, sebenarnya ini adalah casing yang berukuran ATX ya. Tadi motherboardnya pakai ATX, casingnya ATX ya. Memang agak kurang pas sih sebenarnya ya. Jadi kelihatan agak banyak ruang-ruang kosong. Namun untuk mengakalinya di sini Armageddon menambahkan beberapa LED strip ya. Jadi di sini di sekeliling ini pakai LED strip, jadi kelihatan ruang kosongnya itu terisi oleh LED stripnya itu, jadi kelihatan masih lebih pas lah gitu ya. Dan untuk tambahan untuk estetika sekaligus untuk airflow juga di sini ada ditambahkan 4
buah fan ya, dimana satu di depan, satu belakang, dan 2 di atas. Yaitu tentu saja dari Armageddon juga ya, itu mereknya Tesseract Dual Loop ARGB Fan. Jadi ada 4 buah fan di situ yang pastinya ARGB, bisa diatur juga, dan pakai juga RGB controller atau ARGB controller dari Tesseract juga, Tesseract sRGB controller ya, yang mana posisinya ditaruh di belakang dan tentu saja bisa diatur ya nyalanya, jadi bisa beda-beda warnanya seperti inilah. Yang suka nyala-nyalanya seperti ini ya lumayan, ini bisa jadi salah satu opsi ya. Menarik juga ya. Itulah komponen-komponen yang digunakan, dan kalau ngelihat estetikanya seperti ini, ngelihat komponen-komponennya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, langsung aja kita lihat seperti apa performance dari PC yang satu ini. Nah, PC ini tentu saja tidak hanya diperuntukkan untuk gaming saja ya, dimana untuk proses editing pun ini pastinya akan sangat pas ya kalau kita ngeliat speknya. Namun secara performance seperti apa, kita coba jalankan seperti biasa Adobe Premiere Pro CC 2020 ya. Kita coba jalankan aplikasi tersebut, dan selama proses editing di timeline itu lancar banget tentu saja dengan PC ini ya. Dan
Kita coba juga encoding ulang ya sebuah video berdurasi 16 menit 21 detik ya. Video yang sebenarnya berukuran 4K namun kita convert ke 1080p YouTube ya dengan ukuran file sekitar 1,9 giga ya. Dan ini bisa di encoding dengan waktu yang cukup cepat yaitu 10 menit 21 detik atau sekitar 0,63 kali dari durasi videonya. Jadi untuk sebuah video 4K yang di convert ke 1080p ini PC sudah sangat-sangat capable, dan untuk saya pikir kalaupun misalnya mau convert ke 4K pun masih cukup oke juga ya. Jadi walaupun pastinya akan agak sedikit lama waktu encodingnya, tapi selama proses editingnya pastinya sangat-sangat lancar. Dan untuk editing kelas menengah saya rasa sampai ke sedikit agak-agak berat sedikit ya masih bisa lah ya dihandle dengan PC yang satu ini. Jadi ini cocok banget juga untuk proses editing ya. Dan sebagaimana hasilnya di layar desktop, kita juga akan bahas mengenai konsumsi listrik dari PC yang satu ini ya. Dan tidak cuma konsumsinya saja, tapi juga kira-kira berapa biaya bayar listriknya ya. Karena beli PC itu, terutama PC gaming, harus dipikirin juga bayar listriknya mahal apa enggak ya. Kira-kira seperti apa. Nah untuk PC yang satu ini, ketika kondisi gaming load kita coba jalankan Far Cry New Dawn, itu konsumsi listriknya sekitar 190 watt ya rata-ratanya. Nah kalau kita coba hitung, kita coba simulasi kira-kira berapa sih bayar listrik per bulannya. Kalau kita coba simulasikan pemakaian 3 jam per hari, 6 jam per hari, dan 12 jam per hari, maka biaya per bulannya kalau pemakaian 3 jam per hari itu biaya listrik per bulan sekitar Rp24.704. Kalau 6 jam per hari itu sekitar Rp49.408. Kalau 12 jam per hari itu sekitar Rp98.817. Jadi kalau kalian setiap harinya itu main game hampir 12 jam atau setengah hari kalian main game terus gitu tiap hari selama sebulan, itu biaya listriknya nggak nyampe 100.000. Jadi ini cukup kategori yang cukup irit kalau menurut saya ya. Apalagi kalau kalian hanya pakai 2 jam 3 jam sehari dan hanya dipakai untuk nggak banyak untuk gamingnya, itu pastinya biaya listrik akan lebih murah lagi gitu ya. Jadi cukup menarik ya untuk konsumsi listriknya. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC atau PC build dari Armageddon Indonesia yang kali ini hadir di layar desktop, dan sudah kita lihat, sudah kita review tadi, dimana secara performance ternyata PC ini cukup menarik ya. Untuk gamingnya pastinya powerful sekali ya. Untuk gaming AAA di 1080p itu pastinya sudah sangat-sangat pas ya. Jadi gaming AAA 1080p rata kanan bisa dilibas oleh PC yang satu ini. Dan untuk gaming kompetitif e-sport itu pastinya sangat-sangat enteng pastinya. Jadi bisa tumpah-tumpah ya FPS yang didapatkan. Dan nggak cuma untuk gaming, pastinya untuk editing pun PC yang satu ini sangat-sangat capable. Tentu saja menggunakan i5 10400F dengan 1660 Super itu adalah sebuah jaminan untuk kualitas yang akan kalian dapatkan untuk proses editing pastinya akan lancar, dan juga untuk gaming apalagi gitu ya, karena memang ini juga PC-nya terutama untuk PC gaming, namun editingnya juga tentu saja sangat-sangat capable di situ ya. Dan nggak kalah menarik tentu saja konsumsi listriknya juga cukup irit, saya rasa di 190 watt full load atau gaming load dengan menggunakan Far Cry New Dawn ya, dicoba di layar desktop ini. Dan 190 watt itu tentu tadi sudah kita simulasikan juga biaya bayar listriknya berapa, itu juga tergolong kategori yang menengah lah ya, nggak terlalu mahal juga gitu, cukup sesuai dengan performance yang bisa kalian dapatkan dari performance PC ini. Nah sekarang kita sampai di hal yang paling penting ya. Dari tadi performance-nya oke memang sih, tapi harganya gimana nih harga dari PC yang satu ini? Kalau kita bicara harga, memang kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, pastinya sekarang harga-harga komponen sudah tidak begitu bagus lah, bisa dibilang tidak normal lah ya. Dimana harganya sekarang terutama VGA card itu melonjak begitu tinggi, prosesor juga harganya lebih mahal, RAM juga harganya lebih mahal, SSD juga lebih mahal gitu ya. Nah jadi dengan harga komponen yang mahal itu ya, ini PC dihargai oleh Armageddon sekitar 15,3 jutaan. Kalian bisa cek ya di official store-nya Armageddon, yang mana nanti akan saya taruh di deskripsi, dan kalian bisa tanya-tanya langsung ke adminnya Armageddon di sana ya. Nah saya iseng-iseng nih ya, jadi saya cek komponen-komponen semua yang ada di sini, saya coba hitungkan harganya berdasarkan harga-harga kalau kalian misalnya beli
per komponen sendiri, kalian rakit sendiri gitu ya, atau kalian minta tolong ke orang, kalian beliin komponen-komponen seperti ini, ternyata kalau ditotalin itu bisa sampai 17 juta ya, sekitar 17,1 jutaan ya, karena memang harga-harga komponennya ini sekarang lagi mahal-mahalnya. Nah, kenapa Armageddon bisa menawarkan harga lebih murah? Karena memang kemungkinan ya toko-toko seperti Armageddon ini, apalagi dia sudah cukup besar ya, jadi dia mungkin bisa dapatkan harga komponen dengan kondisi harga SRP, jadi dia bisa jual dengan harga yang sedikit lebih murah kalau sudah dalam bentuk PC build seperti ini. Beda cerita dengan toko-toko yang menjual dengan kondisi eceran gitu ya, hanya 1-2 gitu. Jadi kalau udah bentuk PC build seperti ini, biasanya kalian akan bisa dapatkan lebih murah. Jadi salah satu solusi ini ya buat teman-teman kalau misalnya mau beli PC di saat kondisi harga-harga seperti saat ini, ya bisa dibilang membeli yang sudah jadi seperti ini itu akan lebih murah dibanding kalian beli satu-satu. Dan menariknya juga ini bisa di custom juga, jadi bisa dipilih misalnya kalian kurang serak nih sama CPU coolernya misalnya gitu kan, itu kalian bisa ganti gitu kan ya, mintalah gitu kan, dinego gitu dengan adminnya apakah bisa atau enggak ya, mungkin kalian bisa tanyakan di situ gitu kan, di custom atau ditambah hard disk gitu kan, itu bisa cobalah ditanya, siapa tahu bisa gitu. Biasanya sih ya masih ada toleransi lah gitu untuk seperti itu. Oke, itu aja ya untuk pembahasan ataupun review dari PC build Armageddon kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.